Manga One Piece Chapter 1056 ditutup dengan memperlihatkan posisi Yamato yang sedang berdiri di atap kastil keshogunan dan bersiap untuk ikut berlayar bersama dengan kelompok topi jerami meninggalkan negeri Wano. Di waktu yang sama, kelompok Luffy, kelompok Law, dan kelompok Kid sudah berada di pelabuhan dan tinggal capcus saja karena semua persiapan mereka sudah selesai. Oleh karena di beberapa chapter terakhir kita sudah melihat sedikit bocoran tentang apa saja yang tengah terjadi di luar negeri Wano, saya pikir kisah tentang Sabo, Bagi, dan yang lainnya tidak akan langsung dibahas dulu di chapter mendatang. Dan dengan semua masalah yang sudah selesai di negeri Wano, saya berpendapat di chapter 1057 nanti cerita akan langsung lanjut ke kisah pelayaran Luffy menuju pulau yang selanjutnya. Sebentar. Sepertinya masih ada satu sumber masalah lagi yang masih bergentayangan di negeri Wano, yaitu Karibo. Di malam sebelum keberangkatan kelompok bajak laut topi jerami, Karibo mendengar pembicaraan mereka tentang senjata kuno Pluton yang ada di negeri Wano. Di momen tersebut, Karibo berencana untuk memberitahukan informasi yang sangat berharga itu kepada seseorang. Belum diketahui pasti siapa seseorang yang ingin Karibo hubungi itu. Namun yang pasti, jika dia berhasil menyeberangkan informasi tentang Pluton kepada orang tersebut, maka keamanan dalam negeri Wano masih akan terancam. Tapi apakah itu akan membuat perjalanan Luffy akan ditunda? Tidak juga. Menurut prediksi saya, kelompok Luffy akan tetap berlayar meninggalkan negeri Wano di chapter 1057 besok. Lalu dalam cerita peralihan dari arc Wano menuju arc selanjutnya ini, akan ada beberapa cerita selingan yang mungkin akan sedikit konyol dan membagongkan. Kita tahu, Yamato sangat terinspirasi dengan kisah petualangan Kozuki Oden. Dan kita tahu juga bahwa Kozuki Oden memulai petualangannya di luar negeri Wano dengan bergelayutan di seret kapal bajak laut Shirohige. Jadi ada kemungkinan Yamato akan mencoba untuk napak tilas kejadian tersebut dan melakukan reka ulang dengan bergelayutan di seret kapal Thousand Sunny. Namun karena Yamato adalah seorang dev user, maka dia akan langsung lemas dan tenggelam sambil terus terseret kapalnya kelompok topi jerami itu. Saya tidak bisa membayangkan keributan kocak macam apa yang akan terjadi di atas dek Thousand Sunny jika hal semacam itu benar-benar terjadi. Satu keyakinan saya, Sanji pasti akan menjadi dewa penolong jika Yamato sampai nyaris tenggelam. Masalahnya, dengan kekuatan modifikasi DNA di dalam tubuhnya yang sudah awaken selama pertarungannya melawan Queen, apakah Sanji masih bisa berenang seperti sebelumnya? Jika ternyata kemampuan berenang Sanji juga terdistorsi akibat modifikasi DNA di tubuhnya yang sudah awaken, maka kejadian yang lebih kocak lagi pasti akan terjadi. Nah, dulu setelah Kozuki Oden diizinkan naik ke kapal Shirohige, dia dibuat begitu terkejut karena mendapati Inuarashi dan Nekomamushi ternyata sudah ada di atas sana. Inuarashi dan Nekomamushi beralasan karena mereka yakin Oden pasti akan ikut Shirohige berlayar, mereka berdua memutuskan untuk menyusup ke dalam kapal Shirohige sebelum kapal tersebut pergi berlayar. Alasannya mungkin akan berbeda, tetapi saya curiga Carrot akan napak tilas juga perbuatan tabu dari kedua seniornya itu. Setelah Yamato berhasil naik ke atas Thousand Sunny, mungkin kru topi jerami baru akan menyadari kalau Carrot ternyata juga ikut berlayar bersama dengan mereka. Carrot yang insecure karena merasa belum siap untuk menjadi ratu baru kerajaan Mokomodukedom memilih untuk kabur dengan menyusup ke Thousand Sunny secara diam-diam di malam hari setelah dia ditunjuk sebagai pengganti Inuarashi. Dengan begitu, kelompok bajak laut topi jerami terpaksa harus menerima dua anggota baru di dalam kelompok kecil mereka. Tapi, apakah ini sudah cukup untuk menjadi penutup sempurna dari arc Wano Kuni? Saya rasa belum. Karibo datang ke Wano sebagai tahanan yang dibekuk oleh Diaz Drake. Jadi saat ini dia tidak punya kapal apalagi kru untuk bisa berlayar keluar dari negeri Wano. Satu-satunya cara untuk dia bisa keluar adalah dengan nebeng di kapalnya Eustace Kid, Trafalgar Law, atau Monkey D. Luffy. Masalahnya, adakah satu dari 3 kelompok bajak laut tersebut yang sudi ditumpangi olehnya? Mungkin peluang terbesarnya ada di kelompok topi jerami karena Karibo pernah memberi makanan yang banyak kepada Luffy saat dirinya jatuh dari pulau Onigashima, sehingga Luffy pasti akan menganggapnya sebagai orang yang baik. Namun saya tetap meragukan hal itu. Saya rasa Karibo tetap harus putar otak mencari cara lain. Tapi tunggu dulu, masih ada satu orang lagi yang masih menunggu kapal jemputan, bukan? Yap, benar, dia adalah Admiral Green Bull. Dia sudah kadung memanggil sebuah kapal perang untuk datang ke negeri Wano. Masa iya sih nanti kapalnya datang, dianya malah sudah minggat duluan? Meskipun jika dilihat dari karakteristik si Green Bull ini, hal-hal semacam itu kayaknya bisa saja terjadi sih. Tapi saya pikir meski dirinya sudah putus asa untuk menangkap Luffy gara-gara digertak oleh Hakagami,
Green Bull tidak akan serta-merta langsung terbang kabur keluar Wano tanpa membawa hasil apa-apa. So, bagaimana jika ternyata orang yang akan Karibo beri informasi tentang senjata kuno Pluton dan Poseidon adalah si Green Bull ini? Karena begini, saat bentrok dengan Scorch, Karibo kan tidak sendirian. Saudaranya yang bernama Koribo juga ikut terlibat dalam penyerangan tersebut. Tapi kenapa Diaz Drake hanya membawa Karibo saja sebagai tahanan? Kenapa dia tidak membawa Koribo juga? Dari sini saya curiga apa yang terjadi di antara Diaz Drake dan Karibo hanyalah sebuah sandiwara belaka. Bisa jadi Karibo sebenarnya bekerja untuk Marine atau paling tidak untuk Sword. Apalagi jika dicocok-cocok logikan, baik Diaz Drake maupun Karibo memiliki satu tanda yang sama. Diaz Drake punya tanda silang di dagunya dan Karibo punya tanda silang di bajunya. Dan seperti yang kita semua tahu, sejauh ini dua anggota Sword yang sudah dikonfirmasi, yaitu Diaz Drake dan Kobe, semuanya memiliki tanda silang di tubuhnya. Terlebih lagi, track record dan reputasi yang dimiliki oleh Karibo sampai menjadi bajak laut rookie dengan nilai bounty 210 juta belly juga terbilang ganjil. Dengan bounty yang sebesar itu, melawan Yakisugi dari Marine G5 saja, Karibo malah memilih untuk kabur. Anehnya lagi, beberapa hari setelahnya, adiknya Karibo, yaitu Koribo, yang sebelumnya terlihat babak belur di tangan Yakisugi, bisa datang menemuinya dengan membawa sebuah kapal perang angkatan laut. Jadinya saya pikir, pamor Karibo sebagai seorang bajak laut pembunuh marinir hanyalah rumor konspirasi yang sengaja disebarkan oleh angkatan laut untuk membantu Karibo agar lebih mudah diterima di dunia perbajak lautan. Mirip seperti kasusnya Diaz Drake gitulah. Sehingga saya pikir tujuan sebenarnya kenapa Diaz Drake menyeret Karibo ke negeri Wano adalah untuk membantu penyelidikannya. Karena Diaz Drake butuh banyak informasi terkait kegiatan penambangan di dalam penjara Udon, dimasukkanlah Karibo ke dalam penjara tersebut. Dengan teori konspirasi yang saya buat-buat ini, sekarang jadi ada alasan bagi Karibo untuk memberitahukan informasi tentang senjata kuno Pluton dan Poseidon kepada Admiral Green Bull, bukan? Dengan memperoleh informasi tentang Pluton inilah, kedatangan Admiral Green Bull ke negeri Wano akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap jalannya cerita. Tidak hanya untuk membantu Akagami no Shanks mempromosikan film terbarunya. Posisi Green Bull yang sudah tahu tentang keberadaan Pluton, saya pikir akan menjadi penutup yang sempurna untuk arc Wano. Karena itu akan membuat kita bertanya-tanya apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh si Admiral. Nah, selain menceritakan tentang Yamato, Carrot, dan Karibo, manga One Piece chapter 1057 bisa jadi juga akan memberikan sedikit gambaran lagi tentang kekacauan di luar Wano. Karena sudah lama sekali tidak kelihatan batang hidungnya, sedikit kisah tentang apa yang sedang Kurohige lakukan saat ini, saya pikir bisa juga diperlihatkan di manga One Piece chapter 1057 mendatang. Jika ternyata Karibo bukan informannya Angkatan Laut, melainkan informannya Kurohige, maka bukan tidak mungkin jika Kurohige sudah tahu tentang Poseidon dari laporan Karibo yang sebelumnya. Dengan begitu, sesuatu yang ingin diambil oleh Kurohige sebelum diambil oleh Angkatan Laut bisa jadi adalah Poseidon alias Putri Shirahoshi yang saat ini sudah pulang kembali ke Fishman Island. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.